Assalamualaikum, kembali lagi di Rian TW Channel. Balik lagi dengan aku TV ya, istrinya Pak Rian. Di sini aku mau sharing kan kebetulan banget nih profesi aku kan sebagai apoteker. Nah, aku nih mau sharing nih pada kalian ibu-ibu semuanya, nggak cuma ibu-ibu di bapak-bapak kayak atau juga remaja atau mahasiswa nih yang ngekos kayak gitu. P3K apa sih yang kalian mesti punya gitu supaya ketika ada darurat atau situ itu tuh kalian tuh nggak ribet. Oke, cek bisa. Oke, balik lagi. Yang pertama itu adalah kalau luka entah kena apapun, misalnya kena pisau misalnya nih ya, kita ibu lagi masak, atau misalnya anak-anak mahasiswa atau misalnya anak-anak kos-kosan atau anak-anak asrama kayak gitu lagi masak atau misalnya jatuh kayak gitu, hal pertama adalah yang pastinya plester luka kayak gitu. Ini ada berbagai merek ya, punya ya, ada Hansaplast dan sebagainya kayak gitu. Kalau ini aku dari dulu itu dari zaman aku kuliah itu aku selalu sediain minimal itu aku punya satu ada di tas. Jadi kemana-mana itu minimal ada satu yang di tas gitu. Jadi kalau misalnya darurat itu tinggal dibersihin pakai air, keringkan terus ditempel pakai ini. Tapi kalau kita di rumah kita wajib juga punya antiseptik. Antiseptik yang aku pakai loh ya. Aku pakainya yang kandungannya povidone iodine. Jadi ini nanti bisa aku taruh di kasa. Jangan pakai kapas ya, pakainya kasa, makanya selalu ready kasa kayak gitu. Minimal itu ready plaster kayak Hansaplast kayak gini di tas ya. Kalau misalnya mau lengkap buat di rumah lengkap kasa, wajib kasa sama ini larutan antiseptik gitu. Tuh kalau misalnya lukanya besar kayak gitu aku tuh pakai kasa. Habis itu plasternya nggak seribet-ribet lagi pakai yang ini kayak gitu. Atau kalau lukanya kecil tinggal aja buka satu seret tempel deh, jadinya lebih praktis. Aku jadinya nggak perlu beli yang roll-rollan gitu. Jadi ini udah all in gitu ya untuk yang luka mungkin kegores atau kena pisau atau jatuh. Tapi kalau misalnya luka bakar nih, misalnya kita kecepatan minyak atau misalnya udah pilih balik pas lagi nyetrika kita tiba-tiba keselomot itu apa ya, kena lah pokoknya kena setrikanya kayak gitu. Nah itu kan potensinya nanti melepuh panas. Sepengetahuan aku ketika aku kuliah aku diajarkan itu pertolongan pertamanya itu bukan dengan odol ya gitu, bukan dengan pasta gigi tapi dengan Vaseline. Kenapa Vaseline? Satu, teksturnya dia tahan air gitu. Jadi lukanya kita yang luka bakar itu sebisa mungkin kita harus lindungi dia dari air. Kalau misalnya misalnya cipratan minyak atau apa setelah dibersihin kayak gitu kita langsung laporin olesi dengan ini tebal-tebal ya gitu. Beda dengan salep lainnya, ketika luka bakar kalian olesi Vaseline itu tebal begitu. Oke, jadi ini tidak cuma kosmetik tapi ini juga berfungsi juga untuk penanganan pertama pada luka bakar. Yang selanjutnya di rangkaian ini, sekarang sedang musim hujan, jadinya kalau istilahnya mungkin masuk angin kayak gitu ya. Mungkin ada batuk-batuk kayak gitu. Nah, kalau di keluarga aku, terutama suamiku sih, kalau suamiku dia ampuh, kalau badannya agak kurang enak, dia pakainya tolak angin kayak gitu. Kalau pilek-pilek kayak gitu, tolak anginnya macam-macam ya, ada tolak angin biasa, ada tolak angin flu. Kalau aku sih nggak membedakan karena pada dasarnya sistemnya dia itu setahuku dia itu menghangatkan, terus dia mengeluarkan angin yang di dalam tubuh kita, dia juga meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti itu. Sepengetahuan aku dari yang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Jadi kalau buat aku mau yang tolak angin flu atau yang tolak angin biasa sama aja kayak gitu. Jadinya aku selalu sedia dua macam itu. Kalau nggak tolak angin flu, tolak angin biasa. Cuman ya habis sisanya flu. Oke. Kemudian ini balsam. Kalau misalnya sudah mulai kayak pilek-pilek nih, ya kan? Pilek-pilek biasanya aku tambahin ini juga. Selain ini digosok atau dilaburkan di
di dada kayak gitu, di punggung kayak gitu. Ini juga bisa. Misalnya kita punyanya cuma ini nih, kita cuma punya ini kayak gitu, atau kita nggak punya tolak angin dan sebagainya, bisa kita pakai. Selain dilabur, kita ambil sedikit, terus kita taruh di wadah, kita kasih air panas, kayak gitu. Air panas kita aduk-aduk, terus kita hirup, begitu ya. Kalau misalnya kita punyanya cuma minyak kayu putih bisa dilabur-labur dan dihirup-hirup. Terus kemudian diambil terus dioles-oles di bagian kepala kayak gitu. Ini membantu sekali seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya muncul demam nih, atau tiba-tiba karena kehujanan habis aduh pusing sekali, kepala berbi, aduh hai, misalnya seperti itu. Aku selalu sedia paracetamol. Ini dari 10 tablet udah kepakai 3 tablet, jadi ini sisa 7 tablet saja kayak gitu. Ini urgent banget. Apa kalau buat aku ini penting banget karena apa? Paracetamol ini dia selain untuk pereda demam, pereda panas ya, penurun demam, dia juga bisa untuk meredakan nyeri kayak gitu. Jadi misalnya nih habis kena hujan kayak gitu kan, badan kan kadang lindu-lindu kayak gimana kayak gitu. Misalnya cuma punya paracetamol, ya udah ini sekalian dia bisa menurunkan demam, bisa juga untuk nyeri-nyeri, nyeri badan, pusing-pusing kayak gitu. Jadinya rebes gitu. Nah karena aku punya bayi, jadi aku juga selalu sedia yang ini, yang kemasan drop gitu. Karena bayiku masih 4 bulan ini, jadi aku selalu sedia yang drop gitu. Kan Kak kalau misalnya aku cuma punyanya yang ini aja, kalau yang drop ribet nanti kalau satu kali pakai habis itu nggak dipakai lagi kan dalam 1 bulan dia nggak bisa dipakai lagi. Bisa aja. Kalau menurut aku ya, ini aku sharing sedikit khusus untuk paracetamol aja ya, kasih tahu dosisnya. Setahunya aku, seingatnya aku, ini tuh nanti dosisnya 10 mg per kilogram. Kayak gitu. Jadi misalnya anakku ini bobotnya kan kemarin terakhir 6 kiloan. 6 kiloan, kita ambil 6 kilo, kita berarti 6 kali 10, 60, tinggal dibagi deh. Dibagi emang agak ribet ya ibu-ibu, tapi kalau misalnya punya cuma tablet kayak gitu, terus misalnya hujan deras, nggak bisa ke apotek, udah ambil paracetamolnya ini, potek-potek, terus di sendok, diminumin kayak gitu. Oke? Terus jangan lupa untuk bayi nih, ya. Kalau misalnya pasti butuh termometer, gitu ya. Kalau misalnya udah terlalu tinggi nih, supaya anak kita aman, kita wajib punya termometer, kayak gitu. Terus sebenarnya kalau udah punya paracetamol udah cukup buat aku. Tapi buat beberapa orang kayak gitu ya, itu tuh pereda nyerinya kalau pakai paracetamol dia kayak kurang gitu, mungkin karena udah kebiasa ya. Kalau alternatifnya apa? Bisa pakai asam mefenamat. Asam mefenamat ini dia obat keras, tapi dia bisa dibeli tanpa resep dokter, begitu ya. Tapi ini penggunanya bila perlu loh ya. Jadi kalau misalnya nih satu kali minum udah nggak nyeri lagi, ya sudah nggak perlu lagi harus 3 kali pagi siang malam gitu. Jadi ini sistemnya bila perlu, seperti juga tadi paracetamol, sistemnya bila perlu saja. Kalau sudah tidak merasakan demam, pusing, nyeri, sudah tidak perlu diminum lagi gitu. Oke. Kemudian musim-musim penghujan kayak gini, kadang-kadang apalagi nih fenomena Semarang lagi banjir. Kalau banjir itu biasanya kena di masalah kulitnya bisa jamur, bisa lain-lainnya. Kalau misalnya nggak tahu nih gatal-gatalnya karena apa, aku ready-nya ini gitu. Jadi ini tuh namanya Aleron, kandungannya itu CTM gitu ya. Kalau ini obatnya bisa dibeli di apotek kayak gitu. Kalau ya salapnya, aku pakainya hidrokortison. Ini obat keras ya, Loguka. Tapi ini bisa dibeli juga di apotek tanpa resep dokter gitu. Ini aku satu begini dipakai buat aku dan suamiku. Yang ini hati-hati ya penggunaan CTM, ini juga jika perlu. Jadi 1 kali minum aja, kalau udah gak gatal ya sudah, sehari 3 tablet aja ya maksimal ya. Kayak gitu. Terus hati-hati juga nih khusus untuk CTM, ini menyebabkan kantuk. Jadi kalau misalnya habis minum ini, usahakan jangan berkendara lama-lama gitu ya, harus lebih waspada, oke? Supaya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Asik. Kemudian musim banjir biasanya kan airnya kotor, kadang-kadang itu jadinya diare. Nah
Kalau buat aku pertolongan pertamanya diare pastinya adalah minum Oralit. Kalau misalnya nggak perlu beli di apotek, bikin saja Oralit, perbandingannya 2:1. Yang duanya apa? Yang duanya gula, garamnya 1 sendok gitu. Di satu gelas ya, gelas mie itu diaduk-aduk langsung diminum. Kalau misalnya kok takut kembung, kalau diminum langsung habis, diminum pelan-pelan. Yang penting ada rehidrasi. Terus yang kemudian ini zinc. Kok zinc kayak gitu? Bukan obat-obat lainnya gitu. Itu kan bukan obat, zinc kan mineral iya, tapi ini itu bagus buat saluran cerna. Jadi pertolongan pertamanya itu malah Oralit sama zinc gitu ya. Kalau misalnya diperlukan diarenya masih yang mules-mules banget kayak gitu terus nggak tahan kayak gitu, berarti Oralit tambah zinc, zincnya 1 hari 1 kali aja ya. Terus kemudian ditambah ini, bisa merek apa aja. Yang aku punya ini mereknya Molakit ya, kandungannya Atapulgit 700 mg dan juga pektin gitu. Ini juga bisa kalau misalnya kok rasa-rasanya kayak aku keracunan deh, keracunan makanan misalnya salah makan apa kayak gitu kok jadi diare, ini juga bisa dipakai gitu ya. Molakit 1 kali minum untuk dewasa langsung 2 tablet. Ini logonya hijau, jadi ini golongan obat bebas yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Oke? Untuk dewasa dosisnya 1 kali minum langsung 2. Kemudian diminum lagi kapan? Kalau misalnya diare lagi, diminumnya berapa? Hanya 1 tablet aja, gitu ya. Maksimum itu sehari 24 jam itu 6 tablet, jangan lebih dari ini, gitu ya. Tunggu efeknya obatnya bekerja, baru hari berikutnya minum lagi 1 tablet. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kalau aku sebenarnya konsumsinya itu madu ditambah dengan ini multivitamin kayak gitu. Ini multivitaminnya yang aku punya kebetulan Ramabion, ini sisa ketika aku hamil jadinya. Tapi kalau umum biasa kayak gitu, kayak musim-musim ini aku konsumsi madu kuat banget. Maksudnya di aku itu lebih meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Jadi makanya Ramabionnya masih nggak aku minum-minum karena cukup dengan madu. Madunya bisa beli di link deskripsi. Ini madu hutan asli ya, jadi bukannya kita kok ternak gitu, enggak. Ini tuh aku bawa langsung dari Pulau Peling gitu, Sulawesi Tengah. Oke? Oke, teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak semuanya, ada di mahasiswa, kakak-kakak semuanya, pokoknya demikianlah informasi dari saya ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kekeliruan atau ada saran-saran mau buat video apa lagi, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.